Om Swastiastu. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger dan kursor. Saya dari Teknologi Basis Data C dan perkenalkan nama saya Ida Imas Dirana Kitri dengan NIM 24055511023. Nah, apa sih yang dimaksud dengan trigger? Trigger adalah objek database berupa blok perintah SQL yang akan dijalankan secara otomatis saat terjadi perubahan pada tabel seperti insert, update, atau delete. Nah, kapan sih menggunakan trigger? Yang pertama, untuk memvalidasi otomatis saat data dimasukkan. Yang kedua, untuk menjaga konsistensi data di tabel terkait. Dan yang ketiga, untuk mencatat log perubahan data. Nah, selanjutnya ada kursor. Nah, kursor ini itu sendiri adalah struktur kontrol dalam SQL yang digunakan untuk menelusuri baris-baris data satu persatu, alias row by row dari hasil query. Nah, kapan kita menggunakan kursor? Yang pertama, saat perlu melakukan operasi per baris dalam hasil query. Dan yang kedua, saat logika pengolahan data tidak bisa dilakukan langsung dalam query SQL biasa, misalnya perlu perhitungan berulang. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh pembuatan trigger dan kursor dari dalam command prompt. Oke, pertama kita buka dulu command prompt. Pastikan kita sudah masuk ke MariaDB, di sini masih none. Jadi kita harus use database kita, store DB. Nah, query-nya seperti ini. Use kemudian nama dari database kita. Sini nama database saya adalah bookstore.db. Kita enter. Sini udah berubah ya, jadi bookstore.db. Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini karena trigger itu menyimpan log perubahan, di sini saya mau buat tabel baru untuk menyimpan log perubahan tersebut. Namun sebelumnya saya akan menampilkan seluruh tables yang ada di database saya. Dengan show tables, di sini ada book, detail transaksi, label, dan transaction. Pertama, kita select all from books. Kemudian members. Kemudian ada transaction. Kemudian ada detail transaksi. Oke. Nah, ini dia tabel-tabel yang ada di database saya. Nah, sekarang saya akan create table baru. Sintaksnya seperti ini, create table. Create table namanya transaction update log. Create table transaction updates log. Di sini enter. Sini ada log ID, saya set dia sebagai integer auto increment. Dia sebagai primary key. Pakai koma di akhir. Integer auto increment primary key. Oke. Kemudian transaction ID, the integer not null. Jadi tidak boleh kosong. Kemudian ada all total. All total saya set dia desimal. 10 kali 2. Oke, seperti ini. Kemudian new total. Saya set desimal. Dia juga sama, panjangnya 10 angka di belakang koma dan 2 angka di belakang koma. Kemudian updated add. Jadi kita pakai timestamp aja. Default parent timestamp. Oke. Terus kita tutup dengan seperti ini. Oke, query sudah berhasil dibuat.
tabel sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan mulai membuat trigger. Trigger yang pertama yang ingin saya buat itu ada before books insert. Jadi trigger tersebut akan otomatis mengatur stok menjadi 0 jika ada percobaan memasukkan data buku dengan stok yang negatif. Maka dia akan menjaga validitas dan konsistensi data. Nah, caranya gimana? Caranya sama, kita akan menggunakan delimiter terlebih dahulu. Kita ubah jadi dolar. Nah, ini kita akan mengubah dia secara sementara. Dari defaultnya kan semicolon. Nah, saat kita create suatu trigger atau function atau store prosedur, kita harus mengubahnya menjadi dolar terlebih dahulu, karena saat kita meng-create suatu trigger itu kita pasti menggunakan simbol semicolon di dalamnya, sehingga untuk mencegah query itu dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu sebelum triggernya selesai dibuat, maka kita harus mengubahnya dengan lambang menggunakan delimiter. Oke, kita enter. Sekarang kita create trigger. Kita create trigger, namanya bebas, before books insert misalnya. Kita enter. Sini kita before insert on books for each row. Nah, jadi before insert on books ini artinya trigger ini akan mengecek atau memodifikasi data sebelum baris baru dimasukkan ke tabel. Nah, sedangkan for each row ini, trigger ini akan berjalan untuk setiap baris yang dimasukkan. Nah, sekarang kita enter. Kita begin. Ini untuk memulai blok perintah SQL. Nah, sekarang kita if new titik stok kurang dari 0, dan ketika stok yang diinputkan itu negatif alias kurang dari 0, maka kita akan set new stock sama dengan 0. Nah, jadi otomatis yang akan ada di tabel itu bukan nilai negatif namun 0. Nah, ini untuk mencegah penyimpanan stok buku negatif ya. Selanjutnya kita akan end if. Kemudian kita bisa end. Oke, query oke. Sekarang kita balikkan dia jadi delimiter. Oke. Untuk ngetesnya nanti sekalian dengan trigger lainnya. Sekarang saya ingin membuat trigger yang kedua, yaitu transaction updates log. Nah, jadi trigger ini salah. Maksud saya ingin membuat after transaction updates yang akan mencatat perubahan nilai total amount dalam transaksi ke tabel log yang barusan kita buat, yaitu transaction updates log. Nah, di sini caranya sama. Kita awali dengan delimiter $, kemudian kita create trigger, namanya tadi after transaction update. Di sini after update on transaction, kita pilih nama tabelnya di sini transaction. For each row, ini sama, for each row kita akan bikin, kemudian if all total amount tidak sama dengan new total amount.
then kita akan insert into transaction updates log transaction ID, total, new total. Nah, dengan query ini kita akan menginsert data baru ke tabel transaction update log yang isinya ada transaction ID, all total, dan new total dengan values new transaction ID, old total amount, dan new total amount. Seperti ini kita. Nah, di sini new transaction ID artinya ID transaksi yang diperbarui, kemudian all total amount ini nilai sebelum diperbarui, dan new total amount ini nilai setelah diperbarui. Kita enter, kita end if, kemudian end. Very okay, artinya trigger berhasil dibuat. Sekarang kita balikkan dia ke delimiter. Oke, selanjutnya untuk trigger yang trigger terakhir, saya sekaligus membuat kursor di dalamnya. Jadi untuk trigger ini saya buat after detail transaksi insert. Jadi trigger ini yang pertama-tama dia akan menelusuri semua quantity untuk transaction ID, kemudian menghitung total quantity, dan menghitung kembali total amount pada tabel transaction berdasarkan quantity kali price at sale. Nah, langsung saja saya buat mulai dari delimiter $, kemudian kita create trigger after detail transaksi insert. Jadi dia after insert on detail. Jadi trigger ini akan dijalankan setelah ada data baru yang dimasukkan ke dalam tabel detail transaksi. For each row, akan begin and declare dan picture default 0. Nah, variabel done ini untuk menandai apakah pengambilan data dari kursor itu sudah selesai atau belum. Oke, selanjutnya kita akan declare variabel lagi, declare quantity integer. Nah, di sini variabel v_quantity ini digunakan untuk menyimpan jumlah quantity yang diambil dari tabel detail transaksi nanti. Enter. Ada declare lagi, declare v_sum_quantity di integer dengan default null. Nah, v_sum_quantity ini akan menyimpan total akumulasi quantity dari detail transaksi yang sama. Nah, oke, selanjutnya kita akan declare cursor for
select quantity from detail transaksi where transaction ID sama dengan new transaction underscore ID. Nah, query ini mendefinisikan kursor, yaitu cur, yang akan menelusuri seluruh baris quantity yang terkait dengan transaction ID dari baris baru yang baru dimasukkan, yaitu new transaction ID ini. Oke, kita enter. Kita declare continue handler for not found set down sama dengan set. Jika kursor tidak menemukan baris lagi setelah fetch, maka akan menjalankan handler ini dan menetapkan done sama dengan 1, artinya yang menandakan akhir pembacaan dari data. Ini declare handler for not found set 1. Oke, kita akan open cur. Kita akan open kursornya. Kemudian kita akan read underscore loop. Oke, titik 2 kemudian loop. Jadi kita akan fetch cur into the quantity. Jadi query ini akan mengambil nilai quantity dari satu baris hasil kursor dan menyimpannya di variabel v_quantity ini. Enter. Nah, if done sama dengan 1, then leave loop. And if. Nah, jika data sudah habis, alias if done-nya berubah jadi 1 nilainya, maka dia akan langsung otomatis keluar dari loop. Nah, sekarang kita set v pt sama dengan daya plus v quantity. Nah, query ini artinya dia akan menambahkan quantity yang baru dibaca ke variabel penampung total, yaitu v sum quantity. Oh, hampir aja ini ada typo. Sebelumnya sepertinya tidak ada typo ya harusnya. Oke, kita enter dan kita akan end loop. End loop ini untuk menutup loop pembacaan dari kursor. Nah, setelah kita end loop, kita bisa close kursornya. Dan sekarang kita akan update transaction. Setelah selesai kursornya, kita langsung akan update transactionnya. Transaction T. Saya salah ya, harusnya dia ada S. Jadi saya harus ulang. Oke, ya udah nggak apa, kita buat dulu. Set total sama dengan select if null
sum quantity kali price at sales, comma no, from the process where transaction ID sama dengan new transaction ID where the transaction ID sama dengan new transaction ID. Nah, oke. Hmm. Oke, nah untuk update transaction ini sampai where ini itu untuk memperbarui nilai total amount pada tabel transaction untuk transaksi yang baru dimasukkan tadi. Nah, nilainya dihitung sebagai jumlah dari quantity kali price at sale ini dari semua entry dalam detail transaksi yang memiliki transaksi ID yang sama. Nah, namun di sini saya ada error, jadi sepertinya bakal error. Ini saya akan ulang aja. Oh, tapi pokoknya oke. Saya akan ulang aja. Drop trigger after the transaksi insert. Drop trigger. Sepertinya bukan seperti ini. Drop trigger. Harusnya mau ya drop trigger. Let's see. Harusnya mau ya. Wait. After detail transaction insert. After detail transaksi insert. Oke. Oke, coba kita ulang lagi dari banyak ya. Oke, dari delimiter. Ya, salah lagi. Bentar. Store debit.
Oke, harus lebih pelan-pelan. Nah, terusnya transactions, and then oke, harusnya dia bisa keluar. Set, kita ketik ulang. Set total underscore amount sama dengan select is null from ini kuantitinya dikali dengan price at sale, nol, price at sale quantity. Oke, and then from diambilnya dari di tabel detail transaksi. Oke, where transaction ID sama dengan new transaction ID. Tutup, then where the transaction ID sama dengan new transaction ID. Oke, and bla bla. Setelah itu saya mau cek dulu after the transaction set. Oke, oke, harusnya tidak ada yang salah ya. And oke, query oke. Sekarang kita balikkan delimiter nya ke semicolon. Nah, untuk mengecek trigger-trigger yang sudah kita buat, kita akan coba insert data atau mengupdate data, oke. Jadi yang pertama kita akan coba trigger yang pertama yaitu untuk mengecek apakah data negatif itu berhasil masuk atau tidak. Jadi kita coba insert into box. Dengan title kan? Ya, title author, oke. Title author dan stock, masukin gitu aja. Values, kita coba masukin dashboard. Dashboard kita tes, kemudian kita set dia min 5. Apakah dia mau? Oke, pada oke. Sekarang kita coba select title dan stoknya. From book where title-nya tadi textbook ya. Kita coba ya. Nah, di sini textbooknya itu stoknya 0. Kenapa? Karena triggernya kan melarang kita untuk memasukkan di data negatif. Sini kita masukkan data negatif dan keluarnya 0 sesuai dengan triggernya. Oke. Sekarang kita coba update
data pada transaction, dimana kita coba update transaction set total amount sama dengan total amount plus 10 where transaction ID sama dengan 1 doesn't exist. Kenapa doesn't exist? Oh lah ya, saya lupa. Ini udah kok. Transaction. Oh, transactions. Oh alah, saya salah ya. Set namanya. Oke. Saya coba drop table dulu ya. Saya salah buat namanya. Harusnya nggak ada S. Sebentar, kita copy aja. Kita ikutin ini aja, update log. Kita drop dulu. Kita create lagi. Read table. Kita ikutin ini. Log ID. Oke. Oke. Kemudian ya malah keluar. Okay. And then ya total. Oke. Okay. Sekarang kita coba lagi update. Semoga mau. Oke, query berhasil ya. Sekarang sekarang kita coba cek di select all from transactions update. Maaf, log. Where transaction ID-nya sama dengan 1. Coba lihat. Log ID masuk ya. Jadi perubahannya tuh masuk. ID log total sekarang totalnya jadi 39 karena kita tambahkan 10. Nah, updated at ini ada jamnya. Oke. Sekarang kita coba trigger yang terakhir, yaitu kita coba insert into detail transaksi.
dimana transaksi underscore ID sama dengan quantity, juga ada price at sale, values-nya ada 1, 5, dan $20. Oke. Online transaksi ID. Oh, salah. Ini transaction harusnya. Transaction. Oke. Sekarang kita select all from transaction where transaction ID sama dengan 1. Transaction, oke. Jadi si total amount-nya udah bertambah ya, jadi $129. Karena di sini kita menambahkan quantity dan price sale, dia, ntar kita coba select all juga dari detail transaksi. Nah, di sini untuk transaksi ID sama dengan 1 kita tambahkan dia jadi 20 ya. Kita masukkan detail baru, yaitu transaksi 1 0 quantity 5 ya, seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf jika saya ada salah kata, dan banyak sekali seperti ya kesalahan saya pada video ini. Dan semoga 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 saya dapat membantu dengan video ini. Oke, terima kasih. Bye.